Selamat malam, kami dari kelompok Salim akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah DevOps. Nah, di sini kami akan melanjutkan proyek kami dari UTS, yaitu kami membuat aplikasi CRUD sederhana. Di proyek sebelumnya kan kami menggunakan Docker ya, dan untuk proses UAS ini kami akan melanjutkan dengan Kubernetes, HPA, monitoring, dan monitoring. Dan di sini bersama anggota saya ada John, Calvin, dan Steven. Nah, pertama-tama aplikasi yang kami buat ini adalah aplikasi CRUD mahasiswa sederhana yang akan kami deploy ke Kubernetes dengan dengan fitur auto scaling dan monitoring real time. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan struktur project yang telah saya buat. Sebelumnya, di bagian front end kami menggunakan React dan backend itu Express dan database-nya itu adalah Postgre. Nah, untuk struktur dari Kubernetes itu telah kami buat ya, dan ini adalah beberapa file yang akan kami deploy ke dalam Kubernetes-nya. Nah, di sini saya akan membuka command prompt yang pertama. Pertama, di sini saya akan memperlihatkan sebuah command prompt untuk menunjukkan. Di sini saya udah ada 2 kontainer ya yang sudah ready untuk di-pull di bagian Docker-nya. Nah, lanjut jadi kan image ini udah tersedia di Docker Hub dan sudah siap di-pull oleh Kubernetes. Nah, kita akan lihat status dari Kubernetes-nya sendiri. Sebelumnya nih semua sudah saya deploy ke dalam. Dan ini ada Minikube sebagai lokal Kubernetes cluster-nya sudah running juga. Kemudian ada di sini untuk aplikasi kami bernama Mahasiswa App dan sudah aktif juga. Kemudian lanjut di bagian Nah, di sini juga udah aktif juga untuk namespace mahasiswa untuk isolasi aplikasinya. Nah, di namespace ini kan ada satu nih yang PostgreSQL, ada 2 backend nodes dan ada 2 frontend nodes. Kemudian lanjut di bagian di sini kan ada CI/CD ya, kami menggunakan Argo CD. Untuk Argo CD-nya sendiri, kita akan menjalankannya itu dari Nah, kita sekarang tinggal buka localhost 8081. Nah, di sini saya sudah login ya sebelumnya. Di sini saya akan coba ulang. Oke, nah di sini mahasiswa app saya itu udah terhubung ya, sudah tersinkronis. Di sini tuh semuanya healthy ya, semua terhubung dengan baik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bisa lanjut di orang kedua ya. Oke, terima kasih, Regan. Sekarang saya akan menjelaskan backend dan database. Backend kami adalah REST API menggunakan Node.js dan Express. API ini terhubung ke PostgreSQL untuk menyimpan data mahasiswa. Backend kami export endpoint. Yang pertama itu ada list semua mahasiswa. Yang kedua ada detail mahasiswa melalui ID-nya. Yang ketiga itu ada tambah mahasiswa baru. Yang keempat itu update mahasiswa sesuai ID. Yang ketiga, hapus mahasiswa sesuai ID. Dan yang terakhir itu mengecek help mahasiswa. Setelah melakukan perintah port forward di service 5000, di cmd prompt kita akan tes help di browser kita menggunakan localhost 5000. Berikut adalah lokasi menunjukkan help setiap mahasiswa. Terima kasih. Lanjutkan untuk orang selanjutnya. Terima kasih. Sekarang saya akan demo front end dan
CRUD operations-nya. Front-end kami menggunakan React dengan Vite karena UI-nya simple dan user-friendly untuk CRUD operations. Nah, setelah melakukan kubectl port forward di cmd prompt, kita akan coba tes UI di browser kita. Kita tes di localhost. Nah, pertama kita lihat data mahasiswa yang sudah ada. Di sini ada 4 data sampel. 5. Nah, kita masukkan contohnya. Nah, di sini saya ada melakukan tes input, update, dan delete. Oke, ini saja dari saya. Selanjutnya akan diberikan pada Terima kasih, Steven. Sekarang saya akan demo HPA, Horizontal Port Autoscaler, untuk autoscaling berdasarkan load-nya. Kita akan coba masukkan di terminal. Untuk percobaannya, ya, terminal ini untuk monitor HPA matriksnya secara real time. Lalu, kita lanjut lagi. Terminal ini untuk lihat ports yang bertambah ataupun berkurang. Lalu untuk monitoring, kami menggunakan Prometheus dan Grafana. Oke. Kita akan coba di localhost 3000-nya. Kita masukkan username dan juga password-nya. Oke, kita sudah berhasil login. Di Grafana ini kita bisa monitor ya CPU usage per port-nya. Lalu untuk memory usage juga meningkat, bisa kita lihat. Lalu network I/O-nya naik saat load test tadi ya. Lalu untuk port count, kita bisa lihat bertambah dari 2 ke 10. Dengan monitoring ini kita bisa detect performance issue-nya, track resource usage, optimize deployment, dan juga set up alerts untuk anomali. Sekian untuk demo HPA-nya. Akan dikembalikan ke Regan. Oke, mungkin segini saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.